Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran ini kita masih membahas tentang materi bangun ruang atau dimensi 3 mengenai jarak titik ke titik pada bagian yang kedua. Nah, pembelajaran ini kita akan membahas tentang bangun prisma dan limas. Selanjutnya, untuk jarak titik ke titik kita sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya apa itu jarak titik ke titik, yaitu jika ada dua titik, misalkan titik A dan titik B, kemudian ini menunjukkan jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan jarak titik ke titik pada suatu limas. Di sini diketahui limas beraturan, yaitu limas T, A, B, C dengan bidang alas berbentuk segitiga sama sisi. TA tegak lurus dengan bidang alas. Jika panjang AB sama dengan 4 akar 2 dan TA sama dengan 4 cm, tentukan jarak antara titik T dan C. Perhatikan di sini, sebuah limas TABC, bidang alasnya berbentuk segitiga sama sisi, kemudian TA tegak lurus dengan bidang alas. TA di sini tegak lurus dengan bidang alas sehingga membentuk sudut siku-siku. Kemudian ABC di sini adalah segitiga sama sisi. AB, BC dan AC artinya rusuknya sama, yaitu 4 akar 2 cm. Kemudian TA sama dengan 4 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik T ke titik C. Nah, di sini sudah diketahui bahwa TA adalah 4 cm. Kemudian di sini AC karena AC sama dengan AB yaitu 4 akar 2 cm, maka untuk TAC membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di A. Sehingga TC sama dengan AC kuadrat ditambah TA kuadrat sama dengan AC tadi sama dengan AB, sehingga 4 akar 2 dikuadratkan hasilnya 32, TA nya 4 cm dikuadratkan 16, maka sama dengan hasilnya 4 akar 3 cm. Jadi jarak antara titik T dan C adalah 4 akar 3 cm. Selanjutnya, untuk contoh yang kedua, di sini ada limas segi 6 beraturan. T, A, B, C, D, E, F. Limas alasnya segi 6 beraturan. Diketahui AB-nya 10 cm, TA sama dengan 13 cm. Kemudian titik O merupakan titik tengah garis BE. Garis tengahnya. Tentukan jarak antara titik T dan O. Nah, perhatikan di sini, titik O adalah titik tengah garis BE. Kalau saya garis BE, FC, AD ini menjadi 6 bagian segitiga. Nah, apakah ini segitiga sama sisi atau bukan? Perhatikan, dalam satu lingkaran penuh akan menghasilkan sudut 360 derajat. Nah, karena di sini ada 6 sudut, maka 360 dibagi 6 adalah 60 derajat. Nah, kalau ini 60 derajat, satu ini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Sehingga satu segitiga di sini merupakan segitiga sama sisi. Jadi semuanya 6 segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Nah,
Sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik T ke O. Ya, sini yang ditanyakan titik T ke O. Bagaimana? Kita ambil satu segitiga. Saya mengambil segitiga TOE. Nah, perhatikan. Ini tadi segitiganya adalah segitiga sama sisi. Kalau AB diketahui 10 cm, maka OB juga 10 cm, OE juga 10 cm. Kalau saya mengambil segitiga TOE dengan OE 10 cm, kemudian TE sama dengan TA sama dengan 13 cm, maka TOE ini membentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku di O. Ya, jadi siku-sikunya di O. Karena ini TO bukan sisi miring, maka TO sama dengan akar TE kuadrat dikurangi OE kuadrat, sama dengan TE tadi adalah 13 kuadrat 169. Kemudian OE itu 10 cm, yaitu 10 kuadrat 100 sama dengan akar 69. Jadi jarak titik T ke O adalah akar 69 cm. Selanjutnya, contoh yang ketiga di sini adalah ada prisma. Ada prisma trapesium. Perhatikan, jika diketahui AB 5, maka DC juga 5. Ya. Kemudian AE sama dengan BC sama dengan EF sama dengan 4. Kalau AE 4, maka DH juga 4. Kalau BC 4, maka AD juga 4. Jika EF 4, maka HG juga 4. Maka tentukan jarak titik A ke C. Yang pertama, A ke C. Nah, kalian bisa memotong, terbentuk segitiga ADC dengan AC adalah sisi miring. Karena AC sisi miring, maka AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau AD kuadrat ditambah DC kuadrat di akar, ya, sama dengan, karena AB itu sama dengan DC, yaitu 5 cm, maka AB kuadrat adalah 25. BC 4 cm, maka 4 kuadrat 16 sama dengan akar 41. Kemudian pertanyaan yang kedua, jarak antara titik E dan C. E dan C. Nah, perhatikan di sini. E ke C, di sini kalian bisa menggunakan segitiga EAC dengan siku-siku di A. Sehingga untuk menentukan EC, yaitu AE kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan, karena AE tadi diketahui 4, maka 4 kuadrat 16. Kemudian AC di jawaban A adalah akar 41. Apabila dikuadratkan sama dengan 41. Sehingga 16 ditambah 41 sama dengan akar 57 cm. Kemudian yang ketiga, jarak antara titik A dan G. A dan G. Nah, dari A ke G ini juga bisa memakai memotong segitiga siku-siku. Kita potong, kita iris, yaitu dari A, H, G. Nah, AH adalah sebuah diagonal bidang. Nah, jadi kalian kemarin sudah menentukan bagaimana diagonal bidang itu. AD, AE itu kan 4 cm. Sehingga untuk AH
AH di sini 4 akar 2. Jadi AH kuadrat sama dengan 32 ya. Ini tadi 4. Kemudian ini 4, EH 4, HD 4. Sehingga AH adalah 4 akar 2. Kalau AH 4 akar 2, maka untuk AG di sini AH kuadrat ditambah HG kuadrat, sehingga 32 ditambah 16 ya. HG-nya 4 cm, kalau dikuadratkan menjadi 16, sehingga akar 32 ditambah 16 sama dengan akar 48 cm. Kemudian ini ada latihan soal, kalian coba dikerjakan bagaimana penyelesaiannya. Ya, terima kasih, tetap semangat anak-anak. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.